يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وبعد. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena betapa banyak nikmat yang berlimpah buat kita semua. Lagi-lagi kita akan terus merasakan nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Bahkan nikmat di mana kita mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturannya, satu hal yang spesial dan bahkan membahagiakan bagi kita semua, karena ini menjadi kenikmatan spesial bagi seorang mukmin. Oleh karenanya mari kita jaga nikmat ini dan mari kita syukuri, yang mudah-mudahan ini menjadi pengantar buat kita semua untuk keselamatan dunia, lebih lagi di akhirat kelak, yaitu di mana kita akan diantarkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Jemaah untuk Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat singkat ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan jaga amal soleh kalau Ramadan sudah pergi. Kenapa tema ini disampaikan? Karena banyak di antara kita, dan mudah-mudahan ya tidak mencakupi semua kita, yaitu di mana kita seringkali lewatnya Ramadan itu berarti lewat pula amal-amal solehnya. Semangat untuk melakukan kebaikan yang waktu Ramadan itu sudah berlalu. Nah, oleh karenanya mari kita pahami bahwa perjalanan Ramadan yang sudah kita lakukan adalah perjalanan yang luar biasa yang harus kita jaga. Jangan sampai kita jadikan amal Ramadan itu menjadi amal musiman, tapi menjadi amal keseharian kita yang tidak berhenti karena Ramadan sudah berlalu. Ada 3 catatan penting buat kita semua, menjadi motivasi buat kita. Kenapa amal Ramadan atau ibadah Ramadan itu kita jaga? Yang pertama, bahwa Ramadan itu adalah momen kita di-training oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan di antara bahasa Allah, ya, dalam hadis qudsi itu dikatakan as-siyamu li, saum itu untukku. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala mentraining kita itu langsung, yang kemudian dihargai oleh Allah secara langsung pula begitu. Jadi kalau sadar dengan itu bahwa ibadah Ramadan bil khusus saum begitu ya, umumnya adalah apapun ibadah yang kita lakukan adalah sebuah training, maka saatnya kita menerapkan training itu di luar Ramadan gitu. Dan di antara pelatihan-pelatihan, isi pelatihan itu adalah, yang pertama adalah kita diajarkan untuk membersihkan
keikhlasan kita, memurnikan keikhlasan kita, bahwa semua apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan keikhlasan saat kita menjalankan ibadah puasa atau saum. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita tentang kedisiplinan yang luar biasa. Urusan waktu itu begitu ketat. Allah mengajarkan kita. Saum kita harus memulainya dari subuh, dan tidak boleh kita memotong waktu itu sampai kita memasuki maghrib. Begitu seterusnya, mengajarkan tentang kedisiplinan. Nah, hal seperti ini mari kita jaga kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, keikhlasan yang diajarkan, mari kita jaga juga keikhlasan ini. Jangan sampai di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah masih ternoda dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kedisiplinan buat kita semua, mari kita jaga. Karena ini hal yang luar biasa untuk kita terapkan di luar Ramadan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang menjadi catatan penting buat kita semua, kenapa harus kita menjaga Ramadan ini, menjaga amal Ramadan ini? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk terus berlomba. Dan kata perlombaan ini tidak harus menunggu bulan Ramadan. Bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Dalam surat Al-Hadid demikian pula kalimatnya sabiqu ila maghfirah. Betul kita lihat dan kita rasakan saat-saat bulan Ramadan itu begitu semangat kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk berlomba, pingin lebih baik dari sebelumnya, dan termasuk pingin lebih baik dari orang lain. Itu yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka tentunya juga saat ini kita juga mempertahankannya, karena kalimat wasari'u ila maghfirah dan sabiqu ila maghfirah, dan termasuk di mana Allah mengingatkan kita untuk menggapai ampunan dan surganya itu tidak harus menunggu bulan Ramadan. Betul, momen yang paling bagus untuk menggapai ampunan yang secara instan itu pada bulan Ramadan. Betul, memang jalan pintas kita untuk menggapai surga Allah itu adalah pada bulan Ramadan. Tapi bukan berarti di bulan Ramadan kita tidak bisa meraih itu. Maka oleh karenanya mari kita mempertahankan sabiqu, perlombaan, kompetisi kita di dalam beribadah. Ya, apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan bisa kita lakukan di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mempertahankan amal ibadah Ramadan di luar Ramadan itu adalah karena kita tahu bahwa tidak ada jaminan kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Artinya, kalaulah semangat bulan Ramadan kemarin kita jalankan, lalu kita akan bercita-cita saya akan ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang, itu tidak ada jaminannya. Karena tidak ada jaminannya, mari kita manfaatkan saja waktu yang Allah berikan pada saat ini. Ketika Allah memberikan umur usia pada saat ini, manfaatkan. Jalankan ibadah yang sudah kita lakukan. Dan ini juga pesan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Setelah dinasihatin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sampai beliau mengambil sebuah kesimpulan, idza amsayta fala tantadirul as-sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Apabila kamu berada pada sore hari, jangan menunggu pagi harinya, dan apabila kamu ada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Artinya apa? Artinya jangan menunda-nunda untuk beramal, apalagi harus menunggu Ramadan lagi yang akan datang. Jangan. Kalau saat ini kita bisa tilawah Quran, tilawahlah. Kalau kita bisa berinfak saat ini, infaklah. Kalau kita sudah biasa dengan qiyamul lail, tidak harus nunggu Ramadan yang akan datang. Karena kita juga sudah dididik oleh Allah pada bulan yang lalu. Oleh karenanya, kalau seperti ini kita pahami, insya Allah apa yang dikatakan bahwa kita menjadi pribadi yang sukses menjalankan ibadah Ramadan pada
bulan yang lalu, maka nyatalah kita memang sukses dalam menjalankannya. Tapi kalau kita kembali kepada awal sebelum Ramadan yang kemudian akhirnya juga sama saat ini, tidak ada lebihnya, maka kuranglah semangat kita dan bahkan nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus menguatkan hati kita menjadi pribadi yang semangat untuk menjalankan ketaatan kepadanya, sehingga andaikan malaikat Israel pun akan datang menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa perjalanan amal ibadah kita yang sudah kita jalankan luar biasa pada bulan Ramadan, yang ternyata penting kita jaga di luar Ramadan sampai saat ini dan terus sampai ketemu lagi andaikan Allah mengizinkan kita untuk memasuki Ramadan tahun yang akan datang. Di balik usaha keras kita, di balik ikhtiar kita, maka tentu tidak akan pernah juga mengabaikan tentang kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Mau sehebat apapun pemahaman kita dengan cara bagaimana caranya untuk melakukan ibadah, bagaimana caranya tipsnya untuk melakukan sesuatu hal untuk dipertahankan, kalau Allah tidak mengizinkan, toh juga tidak akan terjadi. Nah, oleh karenanya pesan terakhir adalah mari kita kuatkan hubungan kita dengan Allah, minimal kita berdoa kepadanya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hati kita, agar diistiqomahkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekali bernabi yang dijamin masuk surga itu tetap saja berdoa kepada Allah. Di antara kalimat yang diucapkan oleh manusia yang paling mulia itu, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Menunjukkan bahwa di balik semua usaha itu, maka tetap ada kewajiban yang lebih dari semua ikhtiar itu, adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Dan bahkan Allah sendiri yang mengajarkan kita dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nikmat yang sudah Allah berikan, hidayah yang Allah berikan pada saat ini, kita pun minta kepada Allah agar Allah tidak mencabutnya, karena ini adalah nikmat yang paling mahal dan tidak terharga dan tidak bisa kita ganti beli dengan dunia ini. Oleh karenanya sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah dan sekaligus semangatlah untuk berdoa, mohon mintalah kepada Allah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah untuk taat kepadanya. Dan akhirnya sejenak menundukkan hati, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya alimal ghaibi wasyahadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر.